Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 28 April 2025, dalam masa Paskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memperkenankan kami menyapamu sebagai Bapa. Peliharalah dalam diri kami roh yang telah menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami layak menerima warisan yang telah Kau janjikan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita membaca kisah tentang pertemuan Yesus dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dalam pertemuan ini, Yesus mengungkapkan kepada Nikodemus tentang pentingnya dilahirkan kembali dari air dan roh. Dalam konteks masa Paskah, kita diingatkan akan makna kebangkitan Kristus yang membawa kita kepada kehidupan baru. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita melihat Nikodemus yang datang kepada Yesus pada waktu malam hari. Ia adalah seorang Farisi dan pemimpin di antara orang-orang Yahudi yang mungkin merasa terjebak
antara keyakinan agamanya dan kebenaran yang diungkapkan oleh Yesus. Nikodemus mengakui bahwa Yesus adalah seorang guru yang datang dari Allah karena tanda-tanda yang dilakukannya. Namun, Yesus menjawab dengan sebuah pernyataan yang mengejutkan. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali? Yesus menjelaskan bahwa ini bukanlah kelahiran fisik, melainkan kelahiran dari air dan roh. Ini adalah panggilan untuk mengalami transformasi spiritual yang mendalam. Dalam konteks Paskah, kita diingatkan bahwa melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita diberikan kesempatan untuk dilahirkan kembali. Kita dipanggil untuk meninggalkan kehidupan lama kita dan menerima kehidupan baru yang ditawarkan oleh Kristus melalui sakramen pembaptisan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selanjutnya Yesus menekankan bahwa apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ia mengajak kita untuk merenungkan apakah hidup kita menurut daging atau menurut roh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan kesibukan duniawi. Tapi Yesus mengajak kita untuk membuka diri terhadap kuasa Roh Kudus yang ingin membaharui hidup kita. Kita juga diingatkan bahwa angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Ini menggambarkan misteri dan kebebasan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Kita diajak selalu dapat memahami cara Tuhan bekerja, tetapi kita juga diajak untuk selalu percaya dan mengikuti pimpinannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita terus-menerus untuk merenungkan arti panggilan kita untuk dilahirkan kembali dalam Kristus. Kita telah dilahirkan kembali dalam Kristus melalui sakramen baptis yang kita terima. Tetapi kelahiran baru yang telah kita terima dalam Kristus melalui sakramen baptis itu haruslah terus-menerus kita hayati, kita renungkan, kita perbaharui dalam kehidupan kita. Dalam masa Paskah ini, kita diundang untuk mengalami kebangkitan yang sejati, bukan hanya sebagai peristiwa sejarah, tetapi sebagai realitas yang mengubah hidup kita. Kita diajak untuk membuka hati kita untuk menerima Roh Kudus, agar kita dapat hidup dalam terang kasih-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga kita semakin dimampukan menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang siap selalu untuk bersaksi tentang Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.